Acu sebenarnya sudah bangun. Ia hanya tak sudi membuka matanya. Ia tahu ada orang-orang yang sibuk di sekelilingnya. Ada orang yang sedang dengan suara pelan memanggil dirinya. Ada orang yang sedang meminumkan obat pada dirinya. Dan ada orang yang sedang diam-diam memandang dirinya, tak mendekat, tak berkata apa-apa. Ia mengetahui semuanya, namun tak mau bangun. Ia selalu tidur dalam keadaan bingung. Hatinya bagaikan kayu bakar mengerangas, kering kerontang. Ia berulang kali bermimpi. Dalam mimpinya itu, ia sedingin es. Dirinya mengambang di air danau yang hitam pekat. Segala penjuru begitu dingin. Pecahan es tak henti-hentinya menyentuh kulitnya. Yuan Yu menghadap dirinya, sedikit demi sedikit tenggelam. Seberkas cahaya sama-samar muncul dari kejauhan di belakang dirinya. Terpantul di wajahnya yang begitu pucat, hanya ada sepasang mata, hitam legam cemerlang, bagaikan bintang, entah sedang gembira atau marah. Hanya dengan begitu tenang memandang dirinya, dengan tenang perlahan-lahan, sedikit demi sedikit tenggelam. Untuk pertama kalinya dalam seumur hidupnya, Acu begitu lemah dalam kelelahannya. Ia ingin terus tidur dalam hidup, sudah tak ada lagi yang dapat dikenangnya. Angan-angan yang selama ini diperjuangkannya mati-matian dalam sekejap dihantam seseorang sehingga hancur berkeping-keping. Ia tak ingin berpikir, tak punya tenaga untuk berpikir, bahkan sampai tak berani membuka mata untuk membuka sepasang matanya. Ternyata dirinya juga ada seorang wanita yang dapat kesakitan, dapat berduka, dan dapat terluka, juga putus asa. Ia menolak makan, menolak minum, tak dapat minum setetes air pun. Sampai pada suatu hari, di luar pintu dengar suara keributan. Seorang memaki dirinya dengan suara keras. Kata-kata penuh amarah yang tak terhitung banyaknya. Dengan cepat berterbangan, kata-kata demi kata menikam lubuk hatinya. Suara itu begitu akrab dengannya. Dengan panik ia pun membuka matanya, lalu merangkak turun dari ranjang, namun hanya sempat melihat tubuh Yucheng yang penuh luka. Tubuh pengurus rumah tangga yang masih muda dan tak bisa ilmu silat itu. Pakaiannya campak-camping dan wajahnya penuh debu dan darah, seperti orang gila yang sedang kumat. Salah satu lengannya sudah buntung, tapi ia masih mencoba menerjang masuk seakan gila. Darah segar pun berceceran di batu pelapis halaman. Matanya merah padam sambil maki-maki dengan sengit. Tangan yang masih tersisa menyerang para pengawal di sampingnya, namun para pengawal tak bertindak keras padanya. Hanya mencegah mendekati kamarnya, memukulnya hingga jatuh. Lalu dengan dingin memandangnya, dengan susah payah merangkak bangkit. Kau perempuan berarti segala yang tak tahu terima kasih. Yucheng berteriak dengan suara parau seperti orang gila. Sekujur tubuhnya pun penuh borok, banyak yang sudah bernanah, nampaknya seperti luka karena sudah lama bersembunyi di salju. Jing Sichu memeluk dirinya, berusaha keras menutupi seluruh matanya dengan tangan yang gemetaran. Namun Acu berdiri dengan tegak. Ia bagai sebilah tebing yang tajam, berdiri di tempatnya semula tanpa bergerak. Yucheng nampak tak henti-hentinya mau dipukuli dan tak henti-hentinya merangkak bangkit, berulang kali menerjang ke arah dirinya. Berhenti, dengan perlahan Acu berbisik. Berhenti. Tiba-tiba ia berseru dengan nyaring. Dengan terhuyung-huyung mendorong Jing Sisu yang berdiri di luar. Di luar angin bertiup dingin, bagai sebelah pisau dingin. Ia berlari seperti orang gila. Dengan sekuat tenaga mendorong para pengawal yang menghadang di depannya sambil berseru keras, "Semua berhenti! Kubunuh kau!" Yucheng berteriak dengan canggung mengayunkan goloknya dan menerjang ke arah depan. Acu berdiri di tempat dengan kebingungan. Saat itu ia tak lagi seperti agen rahasia zaman sekarang yang kuat dan gesit. Ia berdiri di tempat, tak menghindari golok yang berkelebat di hadapannya, hanya dengan nanar memandang golok yang membacok di atas kepalanya. Tapi begitu mata golok merobek pakaiannya, dalam sekejap mata, sebatang anak panah melesat di udara lalu dengan jitu menembus jantung
Juceng. Darah segar menyembur dari mulut pengurus rumah tangga muda itu, memercik ke wajah Acu. Tubuh lelaki itu bergetar, biji matanya melebar, lututnya lemas dan ia jatuh terkulai di lantai. Acu membayang dan melihat laki itu, memandangnya dengan penuh kebencian dan sisa tenaga terakhirnya. Ia meludahi wajah Acu dengan riak yang penuh darah, lalu dengan dingin memaki, "Pelacur!" Bruk, Juseng ambruk ke lantai. Debu berterbangan bagai serangga yang sedang tumbuh sayapnya, menempel di pipi Acu yang berlumuran darah. Dengan perlahan ia mengangkat wajahnya dan melihat wajah Yan Kun yang dingin. Yan Kun meletakkan busurnya lalu menghampirinya dengan wajah masam. Ia memandang Acu dari atas lalu berkata dengan suara berat, "Aku sudah mengumumkan pada semua orang bahwa kau telah menjebak Yuan Yu agar datang, lalu membunuhnya. Orang ini datang bersama Yuan Yu kan Yenbei. Oleh karenanya, ia datang sedikit lebih cepat. Kuduga beberapa hari lagi, pembunuh-pembunuh warga Yuan akan datang. Tapi aku sudah memerintahkan banyak orang melindungimu, kata usah khawatir." Acu memandangi Yan Kun. Ia begitu bingung sampai tak tahu siapa orang di hadapannya. Ia berpikir keras membuka matanya lebar-lebar agar dapat melihatnya dengan jelas. Namun merasa kepalanya amat sakit. Matahari bersinar di atas tubuhnya, menyilaukan. Ia tak kuasa membuka matanya. Para pengawal menarik mayat Juceng keluar. Bercak darah pun berceceran. Namun sepasang mata yang penuh kebencian masih terbuka, memandang dirinya dengan buas seakan hendak menelannya bulat-bulat. Yan Kun dengan amat cepat membawa mereka pergi. Halaman pun menjadi tenang. Para pelayan membawa masuk sebuah tong besar, menyiramkan air ke tanah, lalu membersihkan bercak-bercak darah. Acu berdiri di situ tanpa bergeming. Tak ada yang berani menyapanya. Jing Sisu dengan hati-hati mendekatinya, dengan gugup menarik lengan baju, lalu dengan pelan memanggilnya, "Yuer, Yuer." Angin meniup tubuhnya sedingin es. Dengan lembut Jisoo menggoyang-goyangkan lengannya. Perlahan-lahan suaranya menjadi terisak-isak. Di balik pintu tiba-tiba terdengar suara marah seorang pemuda memaki-maki. Ajing memaki para pengawal yang menghalangi jalannya, lalu menerjang masuk. Ketika melihat wajah Acu, hidungnya tiba-tiba terasa pedih. Tanpa memperdulikan para pelayan di sekelilingnya, ia segera memanggul Acu masuk ke dalam kamar. Di luar begitu dingin, namun Acu hanya mengenakan pakaian dalam berwarna putih. Dengan panik para gadis pelayan memburu masuk dan menggosok-gosokkan tangan dan wajahnya untuk menghangatkannya. Namun dengan tertegun ia membiarkan mereka mengurusnya seakan dirinya sudah mati. "Nona, kau jangan seperti ini." Dengan mata memerah, Ajing berkata padanya, "Jangan salahkan yang mulia. Semua ini karena fitnah Cheng Juan, si orang rendah yang licik itu, Nona. Kau harus sedikit lebih kuat." Suara Ajing terdengar begitu jauh, seakan berasal dari langit. Acu berpaling dengan bimbang memandangnya. Setelah lama ia baru perlahan bertanya dengan suara rendah, "Mana Hikiao?" Suara Acu terdengar begitu serak, seperti ubunan yang rusak. Ajing tertegun, seakan belum mendengar perkataan dengan jelas. Dengan kebingungan ia bertanya, Apa? Mana Hikiao? Para prajurit pasukan Kiuli. Bagaimana keadaan mereka? Ada masalah?" Tak apa-apa. Ajing cepat-cepat menjawab. "Mereka baik-baik saja dan sekarang sedang berjaga. Mereka ingin datang menjengukmu, tapi kau sedang menyembuhkan diri. Yang mulia tak mengizinkan orang luar datang mengganggumu." Tanpa berkata-kata, Acu mengangguk-angguk. Wajahnya nampak amat tenang. Ia kembali bertanya, "Pasukan Yuan Yu semuanya tewas?" "Semua tewas. Mayat mereka sudah diangkat dari air. Sebagian besar dapat ditemukan, hanya saja ada yang berada di tempat yang terlalu dalam, sehingga tak bisa diangkat. Namun mereka tentunya sudah tewas." Acu bertanya lagi, "Bagaimana dengan Yuan Yu? Apakah ia juga sudah diangkat?" Ajing menjilat-jilat bibirnya. Melihat Acu senampak tenang, dengan suara berat ia berkata, "Sudah dapat diangkat, lalu diantar Jenderal Yue kembali ke Dakia. Juche sendiri menerimanya, karena jasadnya utuh. Kami menukarnya dengan uang tebusan 1 juta uang emas dari keluarga Yuen." Wajah Acu masih tampak tertegun. Matanya nanar. Ia hanya terus-menerus memangguk.
Dengan tegang Ajing berkata, "Nona, jangan khawatir. Tak ada yang merusak jasadnya. Pengantarannya pun baik. Yang mulia mempersiapkan peti matinya bagus." Orang sudah mati, apa gunanya peti mati? Acu berbicara dengan hambar, lalu bangkit. Ia sudah 6 atau 7 hari tak makan, hanya diberi minum obat. Ketika berjalan, ia seakan melayang dan hampir terjatuh. Jisoo hendak memboyongnya, namun didorong olehnya. Dengan terhuyung, ia berjalan ke depan meja tulis, mengambil selembar kertas seakan hendak menulis. "Aku buatkan tinta." Jisoo cepat-cepat berlari ke depan, lalu membuatkan tinta untuknya. Saat itu pintu kamar masih terbuka lebar. Angin bertiup masuk, memporak-porandakan gulung-gulungan di atas meja. Dengan cemas, Jisoo memberi perintah pada para pelayan, "Cepat tutup pintu." Ketika menunduk, ia melihat Acu sudah selesai menulis surat. Ia melipat surat itu, memberikannya pada Ajing. Lalu dengan tenang berkata, "Tolong berikan surat ini pada Hikiao. Suruh dia melaksanakan perintah di dalamnya. Ia harus menghentikan pembunuh-pembunuh keluarga Yuen masuk ke Yanbei." Dengan tertegun, Ajing menerimanya. Ia melihat Acu melambaikan tangannya dengan cepat, kembali menulis surat, lalu menyerahkannya pada dirinya. "Berikan surat ini pada Tuan Wu. Beritahu dia, kekuatan seseorang ada batasnya, namun ada banyak cara untuk mewujudkan cita-cita. Aku sudah dengan hati-hati menebar benih, sekarang menyerahkannya semuanya di sana padanya." Setelah itu, Acu mengangkat kuas tulisnya dan kembali menulis sepucuk surat lagi. "Berikan surat ini pada Huan-Huan. Katakan padanya, semua aku serahkan padanya." Dalam hati Ajing muncul suatu firasat buruk. Dengan kebingungan, laki-laki yang bersifat lugas itu bertanya, "Nona, apakah kau ingin bunuh diri?" Acu mengangkat kepala dan memandangnya. Sinar matanya begitu bening, namun Ajing merasa ada sesuatu yang berbeda. Benar, ada sesuatu yang berbeda sebelumnya. Walaupun tenang, saat ia memandangmu, kau akan merasakan suasana hati dan suka dukanya dengan jelas. Namun sekarang, walaupun ia memandangmu, kau tak dapat merasakan pandangan matanya. Pandangan matanya menatapmu, tapi seakan melewati dirimu, melewati tubuhmu, melewati ruangan, melewati tembok rumah, melewati awan berarak dan bulan pun jauh di cakrawala. "Tak akan." Dengan hambar, Acu menjawab, lalu berpaling dan berkata pada Jisoo, "Aku lapar, ambilkan sedikit makanan." Untuk sesaat, Jing Jisoo tertegun. Setelah beberapa saat, ia menjawab dengan gembira, lalu berlari keluar bagai terbang. Setelah nasi dan lauk pauk hangat selesai dimasak, Jisoo bersama bawahannya dengan cepat menaruhnya di atas meja. Lalu, dengan semangat ia berdiri di sisi Acu dan berkata, "Makanan ini diantar atas perintah yang mulia. Penyakit parahmu sudah mulai membaik. Makanan ini paling bagus. Ini adalah makanan obat yang dibuat menurut resep tabib Yu. Untuk menambah selera makan, kau tak makan apa-apa selama beberapa hari. Tak boleh makan daging atau ikan. Ini adalah sup ayam yang kubuat sendiri. Direbus dengan api kecil selama beberapa saat. Cicipilah." Sedikit demi sedikit, nada suara Jisoo merendah. Dengan salah tingkah ia memandangi Acu. Ia nampak memegang mangkuk nasi lalu makan seperti robot. Sesuap demi sesuap dimasukkan nasi ke dalam mulut, mengunyah dan menelan. Dengan sangat cepat semangkuk pun nasi habis. Setelah itu ia bangkit dan mengambil semangkuk nasi lagi, lalu duduk dan kembali makan. Cara makannya sangat mengerikan, seperti pengemis yang sudah lama berkelaparan, seperti kesultanan kemasukan makanan dan ke mulut. Jisoo tertegun melihatnya. Ia berjalan dengan terhuyung-huyung hendak menariknya. Akan tetapi, ia melihat bahwa Acu sama sekali tak menghiraukannya. Jisoo menggigit bibirnya, air matanya menitik. Ia menarik lengan Acu dan sekuat tenaga, lalu menangis dengan sedih. "You kau sedih, menangislah. Jangan merendam seperti ini. Jangan merendam perasaan itu jelek. Kalau sedih, menangislah." Acu tak berkata apa-apa, masih terus makan.
Ia mengunyah seperti robot, seakan hendak mengunyah dan menelan segala macam rasa duka dan tertekan dalam dirinya. Kamar itu sunyi senyap, hanya terdengar suara seduh sedang Jisu. Ajing mengambil 3 pucuk surat itu. Ia merasa jari jemarinya sedingin es. Ia ingin mengatakan sesuatu, namun segera melihat pandangan mata acuh yang dingin itu bening. Wanita itu menengadah dan berkata dengan hambar, "Pergilah." Saat Ajing pergi, Acuh meminum obat. Para tabib masuk ke dalam kamar, menggendong kotak obat besar. Di rumah itu seperti ada sebuah kekuatan. Namun entah kenapa, Ajing merasa makin dingin. Begitu keluar dari pintu, nampak Yan Kun berdiri di bawah pohon huan. Walaupun nama tempat ini Yanbi sangat bagus, namun sangat miskin dan terbelakang. Alamnya liar, setiap tahun selalu ada bencana badai salju. Rakyat jelata yang hidup di sini selalu tak pernah makan kenyang. Oleh karenanya, setiap tahun mereka selalu mengungsi, kecuali beberapa orang tua. Hanya tersisa beberapa pohon huang ini. Melihatnya keluar, tanpa berpaling, Yan Kun mengambil surat-surat itu dari tangannya. Sepucuk demi sepucuk surat dibuka olehnya, lalu dibaca dengan teliti. Ketiga surat itu panjang, namun Yan Kun membaca selama lebih dari setengah shichen. Akhirnya ia menyerahkan surat itu kepada Ajing dengan utuh saya berkata, "Lakukan sesuai perintahnya." Wajah Ajing memerah padam seperti maling yang ketangkap basah. Setelah terdiam untuk beberapa saat, akhirnya ia berbisik, "Yang mulia, apa Nona akan bunuh diri karena terlalu berduka?" Kulit ia seperti sedang membuat surat wasiat. Wajah Yan Kun tak berubah. Ia memberikan sebuah jawaban bagi Ajing dan Chu sekaligus, "Tak akan." "Kalau begitu," tanya Ajing, "kenapa menimpakan pembunuhan Yuan Yu pada Nona? Keluarga Yuan Yu akan membalas dendam pada Nona. Bukankah Nona akan membenci Anda?" "Membenciku?" kata Yuan Kun meninggi. Ia berkata dengan hambar, "Lebih baik begitu daripada mati." Ajing tertegun. Dalam kebingungannya ia seperti mengerti sesuatu, tapi tak sepenuhnya mengerti. Ia kembali bertanya, "Yang mulia, kita secara acak mengambil sosok mayat untuk menipu Dakia dan keluarga Yuen. Apakah hal ini akan menimbulkan masalah? Kita sudah menerima uang tebusan mereka." Yan Kun tak menjawabnya, hanya mengangsur tangannya menunjuk padang salju yang luas tak berbatas. Lalu berkata dengan perlahan, "Ajing, kau tahu tidak mengapa tempat ini, Yanbi, tak tertera di peta Yanbei?" Ajing tak tahu kenapa ia tiba-tiba menanyakan hal itu. Ia pun menggeleng. "Tidak tahu." "Karena tempat ini tak ada gunanya." Nada suara Yan Kun merendah dengan dingin dan berkata, "Tempat ini terlalu kecil, penuh batu karang, tak bisa ditanami, dan juga tak bisa dijadikan padang pengembalaan. Selembar rumput pun tak mau tumbuh di sini. Sungai Jisu tak mengalir di sini. Danau Selaksa Jiang juga jauh dari sini. Cuacanya sangat buruk. Setiap musim dingin selalu timbul bencana salju. Lokasinya terpencil, bahkan bangsa Huanron pun tak mau merampok di sini. Baik masalah militer maupun ekonomi ditanggung oleh Yanbei. Tempat ini sama sekali tak berguna. Oleh karenanya, sama sekali tak tertera di peta Yanbei." Ia tertawa dengan dingin. Suaranya sama rendahnya. Lalu dengan pelan ia berpaling. "Saat ini hubungan Yan Yu dan keluarga Yuen persis sama hubungan Yan Bi dan Yan Bei. Hidup dalam hinaan beban berat. Bagi seorang jenderal kekaisaran yang bertindak gegabah. Apalagi bukan gugur di medan perang, melainkan mati karena tergila-gila pada seorang wanita. Menurutmu, apa yang terjadi di akhir hidupnya? Keluarga Yuen masih sempat menghapus hubungan mereka. Siapa yang akan menerima mayatnya?" Ajing mendadak paham dan berkata, "Oh, pantas saja Yang Mulia menggunakan Nona sebagai topeng. Ternyata karena keluarga Yuen." Dengan wajah tanpa ekspresi, Yan Kun memandang dari kejauhan, lalu berkata dengan perlahan, "Kematian Yuan Yu hanya permulaan. Yuen Fa, Zhao Qi, Jenderal Lexing, dan Meng Jian yang pertama kali mengusulkan mereka.
Mereka semua akan merasakan akibat dari peristiwa ini. Bukankah dengan demikian Dakia akan menjadi kacau balau? Zhao Yi sudah mati, Zhao Song pun tak bisa diandalkan. Kekuatan keluarga Wei dan Zhao yang terlalu lemah. Tak ada jeleknya kalau aku membantu mereka. Hanya kalau Dakia stabil, negeriku dapat menjadi aman. Anjing tertegun, tak kuasa berbicara. Ia berdiri di sana. Angin meniup wajahnya. Rupanya dia agak bodoh. Anjing, tak usah selalu membandingkan dirimu dengan Chen Yuan. Yan Kun memandangnya. Sambil mengerutkan keningnya, ia berkata dengan hambar, kau sudah bukan seorang pembunuh lagi dalam organisasi kita. Ekspedisi Meliberian Bay ke timur akan segera dimulai. Kau adalah orang kepercayaanku, orang yang ingin ikut serta dalam permainan politik. Harus mempunyai siasat dan cara untuk melakukannya. Banyak sekali orang yang harus dikorbankan. Kalau kau tak memahami hal ini, maka kau akan sama seperti yang rekan seperjuangan yang tidak realistis dan menyimpan harapan kosong. Seumur hidup mimpi di siang bolong, seumur hidup tak dapat mencicipi kekuasaan. Yan Kun berpaling, tak melihat wajah Ajing yang tertegun. Ada perkataan yang tak diucapkan olehnya. Singa yang buas berguna, namun sulit dikendalikan. Kadang-kadang ia hanya membutuhkan sekawanan anjing. Sedangkan mengenai Acu, ia pasti akan mengerti bahwa membunuh Yuan Yu adalah sesuatu yang harus dilakukan dan bahwa mau tak mau jebakan ini harus dilakukan dengan menggunakan namanya. Pertama, Yuan Yu sulit untuk diajak bekerja sama. Tanpa tipu muslihat yang luar biasa benar-benar sulit untuk dikalahkan. Kedua, dirinya benar-benar membutuhkan akibat dari peristiwa ini. Setelah Dakia hancur lebur akibat peristiwa ini, Acu akan mengerti bahwa tindakan ini benar. Mengenai perasaan Acu terhadap Yuan Yu, Yan Kun menganggapnya remeh. Ketika ia masih hidup, dirinya tak takut padanya. Masa sekarang ia takut pada orang mati? Sekarang Acu hanya seperti dahulu, melampiaskan perasaannya dan berduka selama beberapa hari. Tak apa, waktu akan menghapus segalanya dan dirinya pun banyak waktu. Ajing diam 1000 bahasa, memikirkan sesuatu, lalu tiba-tiba bertanya, Yang mulia, Nona sangat berduka. Apa Anda tak mau masuk untuk menjenguknya? Tak ada waktu. Malam ini aku harus pergi ke perbatasan Yochi. Sudah cukup lama berada di sini. Aku harus memulangkannya. Begitu selesai bicara, Yan Kun segera pergi. Ajing berdiri di tempatnya semula, melihat Yan Kun menaiki kuda. Ketika para pengawal berjalan makin jauh, ia sama-sama teringat pada perkataan yang dikatakan Yan Kun pada dirinya lama berserang di istana Yang Jin. Saat itu, dirinya menasihatinya agar mendahulukan urusan lebih yang penting. Namun Yan Kun berpaling dan balik bertanya pada dirinya, kalau tak memiliki Acu, apa gunanya aku memiliki Yan Bei? Ia ingat dengan jelas perkataan itu. Sampai hari ini masih terngiang di telinganya. Akan tetapi saat ini, benarkah Yang Mulia sudah melupakan perkataan itu? Mungkinkah ia tidak melupakannya? Yambe tak pernah dianggap penting olehnya. Hatinya amat besar, ia sangat bijaksana. Matanya memandang seluruh negeri. Ajing menundukkan kepalanya. Ia sudah tak tahu mana yang benar dan mana yang salah lagi. Mungkin sejak dirinya mengikutinya, sudah ditakdirkan akan ada hari ini. Ia berbalik dan berjalan ke arah para pengawal. Punggungnya yang dulu tegak entah kenapa menjadi agak bungkuk. Seakan ada sesuatu yang membebaninya, sehingga ia tak bisa berjalan dengan tegak lagi. Acu beristirahat 5 hari penuh. Akhirnya tenaganya pulih sepenuhnya. Jisoo menemaninya mengobrol sepanjang hari, berbicara tentang masa kecil mereka, berkata bahwa ia belum pernah berjumpa dengan orang tuanya. Jisoo sudah menikah, suaminya seorang perwira. Kemarin ia nampak menerima sepucuk surat, melihat wajahnya yang gembira, sepertinya ia sedang senang. Berapa hari ini hidup Acu sangat teratur, makan dengan baik, minum obat dengan baik. Kalau tak bisa tidur, ia berolahraga di halaman. Ketika ia sakit parah, pipinya menjadi tirus. Namun sekarang, sedikit demi sedikit sudah membaik. Hanya saja parasnya masih pucat pasi. Jingsu merasa sangat heran. Di malam hari, ia diam-diam memperhatikannya. Walaupun berbaring, ia tak menutup matanya. Matanya sering membuka. Dan sampai pagi, semalaman tak tidur.
Hari ini adalah hari tahun baru. Ekspedisi militer di perbatasan sudah berakhir 3 hari yang lalu. Istana Ginseng segera mengirimkan pai emas untuk memanggil Chouche pulang ke ibu kota. Chouche tak dapat berbuat apa-apa dan terpaksa menarik pasukannya. Yan Kun menggunakan kesempatan itu untuk menyerang gerbang perbatasan Yanming. Walaupun tak bisa memenangkan pertempuran, Dakia telah kehilangan 50.000 prajurit. Boleh dikatakan bahwa mereka telah memberi hadiah besar sebelum tahun baru pada Yanbei. Yan Kun mengubah waktu kepulangan mereka menjadi 1 hari lebih cepat. Yunbi mendadak menjadi tempat Kaisar Yanbei melewatkan tahun baru. Para pejabat setempat menjadi semangat dan menghiasi seluruh penjuru kota dengan meriah, suasana penuh kegembiraan. Pagi itu, Jingxiu mengantarkan pakaian baru. Warnanya merah tua, dihiasi sulaman 100 lili putih. Namun, penuh keberuntungan dan kebahagiaan. Tapi, Acu merasa tak nyaman melihatnya, merasa bahwa warnanya seperti warna darah yang setitik demi setitik menyebar. Jari jemarinya tak sudi menyentuhnya. Semuanya sudah selesai diatur. Kabar tentunya telah dikirim. Dengan hati-hati dipercayakan pada Tuan Wu. Sedangkan mengenai pasukan Qiuli, kalau mengikuti dirinya, mereka tak akan mempunyai masa depan. Tuan Wu dan Nona Yu adalah rekan-rekan seperjuangan yang mempunyai prinsip. Yan Kun iri pada hati mereka, sehingga mereka tak dapat memegang kuasa militer. Hanya dipercayai untuk mengirim kabar pada anggota keluarga kerajaan Yan. Selain itu, akan ada hambatan karena dirinya seorang gadis. Ada pula Jenderal Hoyun. Mereka tentunya dapat memberikan masa depan baik bagi pasukan Qiuli. Ia pun tak perlu terus menunggu di tempat ini lagi. Ketika Yan Kun masuk, kamar sudah kosong. Semuanya seperti biasa, rapi dan bersih. Saat sedang linglung, ia teringat akan malam saat ia dan Cho Chun bertunangan. Hatinya mendadak menjadi dingin. Akan tetapi, tak sama juga menyimpan secercah harapan. Mungkinkah dia telah berubah pikiran? Mungkinkah dia sudah tak menyalahkan dirinya lagi? Bagaimanapun juga mereka sudah selama 10 tahun. Dia selalu begitu penuh pengertian. Apapun yang dilakukannya, dia selalu dapat memaafkan dirinya. Ketika ia melepaskan kota Kinan, melepaskan Yanbei, membunuh bawahannya, mencurigai dan menyingkirkannya, bukankah ia sama sekali tak pernah meninggalkan dirinya? Hanya seorang Yan Yu saja. Acu hanya merasa berterima kasih padanya. Bagaimana bisa melebihi persahabatan saling melindungi di antara dirinya dan Acu selama 10 tahun? Mungkin hanya perlu berbicara, asalkan dirinya menjelaskan semua pikirannya dengan terus terang. Ia pasti dapat memahami dirinya. Walaupun ia marah, cepat atau lambat kemarahannya akan hilang. Paling jelek, ia hanya terus membiarkan kembali memimpin pasukan. Sekarang keadaan sudah stabil. Hal ini tak banyak artinya. Ia tak tahu kenapa dirinya begitu bodoh. Beberapa hari ini ia telah berulang kali menghibur dirinya sendiri. Namun saat ini, melihat kamar yang rapi dan bersih ini, tiba-tiba merasa cemas. Ia cepat-cepat berlari keluar. Ketika sedang berjalan, lengan bajunya tersangkut sebuah benda kecil di atas meja. Terdengar suara sesuatu robek. Suara nyaring itu terngiang di telinganya. Yan Kun menunduk di bawah cahaya lentera yang suram. Ia melihat sebuah cincin kumala putih terjatuh ke lantai, pecah berkeping-keping. Dengan samar mantul cahaya lilin agak menyilaukan. Dengan tertegun Yan Kun berdiri di sana, melihat cincin itu tuh, ia teringat perkataan Acu hari itu. Kalau Yun Wei tewas di Yanbei, aku selamanya tak akan memaafkanmu. Aku selamanya tak akan memaafkanmu. Selamanya. You are. Jing Sisu mendorong pintu hingga terbuka, lalu berlari masuk seraya berseru girang. Ayo keluar ikut aku, lihat lentera. Mendadak, ia melihat Yan Kun sedang tertegun. Jisoo terkejut dan cepat-cepat bersujud. Untuk beberapa saat ia tak mendengar suara Yan Kun. Ia mengangkat kepalanya dengan hati. Nampaknya laki-laki itu berdiri dengan kaku di situ. Wajahnya penuh kesepian, seakan diselimuti kabut tebal yang tak dapat dibuyarkan. Acu berjalan di jalan, menuntun kuda, mengenakan mantel berwarna hijau yang sangat biasa. Di sekelilingnya penuh rombongan orang yang sedang bergembira. Lentera berwarna yang digantung tinggi-tinggi, pakaian berwarna-warni dan bocah cilik menenteng lentera berlarian ke sana kemari. Nah, oke teman-teman, kita lanjutkan lagi ya ke episode 2. Sampai jumpa.